Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi pagi ini. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat selalu. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai pemodelan perangkat lunak. Minggu lalu itu sudah share ya materinya, kalian sudah mengerjakan tugas. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang masih ingat nggak perangkat lunak itu apa sih? Ayo, apa sih perangkat lunak itu? Ada yang masih ingat nggak atau udah lupa semuanya? Software, Bu, software. Oke, software. Terus pemodelan perangkat lunak itu apa? Tahu nggak pemodelan itu apa? Nah, pada lupa lagi. Kalau gitu kita akan sedikit mengulang kembali pembelajaran minggu lalu ya. Ibu share dulu sebentar. Kita mulai. Hari ini kita akan belajar mengenai pemodelan perangkat lunak. Materinya adalah tentang data flow diagram atau DFD. Nah, kita lihat dulu nih. Apa sih perangkat lunak? Minggu lalu kalian sudah belajar. Perangkat lunak itu atau software adalah kumpulan instruksi atau program komputer, yaitu sintaks atau kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman, yang ketika dijalankan menyediakan fungsi dan performa yang diinginkan. Nah, maksudnya perangkat lunak itu seperti kalian sudah ketahui ya, tadi bilang, Bu, software katanya. Nah, jadi perangkat lunak itu dibikinnya dari apa sih, gitu kan? Ternyata dibikinnya itu dari program komputer, kumpulan program komputer atau sintaks. Jadi nanti kita menulis baris-baris kode, nanti akhirnya akan menjadi software. Softwarenya seperti apa? Yaitu nanti harus bisa dijalankan sesuai dengan keinginan user. Seperti itu. Lalu, apa sih pemodelan itu? Pemodelan dalam rekayasa perangkat lunak itu apa? Nah, di sini dikatakan pemodelan merupakan suatu proses dalam menggambarkan secara abstrak suatu model. Model itu adalah rencana, representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Nah, bentuknya dapat berupa model fisik seperti maket atau prototipe, model citra, gambar rancangan atau citra komputer, atau rumusan matematis. Proses pemodelan menampilkan deskripsi suatu proses dari beberapa perspektif tertentu. Nah, jadi proses pemodelan ini seperti kita lihat ya, di sini ada bentuknya, bentar. Dilihat di sini bentuknya berupa model fisik. Model fisik, kalian pernah lihat maket? Maket itu kayak kalau misalnya kita mau bikin bangunan sekolah. Nah, ada bangunan yang lebih kecilnya itu disebut maket. Jadi itu modelnya, bangunan yang akan dibikin itu modelnya seperti itu loh. Nah, sekarang dalam rekayasa perangkat lunak juga, saat kita membuat software, kita harus membuat pemodelannya dulu. Maksudnya pemodelan itu adalah untuk mempermudah klien pengennya apa. Nah, dari klien pengennya apa, kita kan harus translate ke dalam program. Nah, seperti itu. Jadi di sana harus ada pemodelan dulu. Nah, sekarang salah satu cara menggambarkan pemodelan itu kita ada namanya dengan DFD atau Data Flow Diagram. Nah, kalian jangan jangan bingung kalau ada yang bilang DFD atau DAD. DFD itu Data Flow Diagram, sedangkan DAD adalah diagram aliran data. Jadi DFD itu bahasa Inggrisnya, sebetulnya DAD itu bahasa Indonesianya. Jadi kedua istilah ini sering dipakai. Nah, apa sih DFD itu? Yaitu ternyata sebuah teknik grafis yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi yang diaplikasikan pada saat data bergerak dari input menjadi output. Bentuk dasar dari suatu aliran data diilustrasikan dalam gambar.
DFD juga dikenali sebagai grafik aliran-aliran data atau bubble chart. Nah, kita lihat ini adalah contoh DFD. Ini adalah contoh diagram konteks atau DFD, biasa disebut DFD level 0. Di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 entitas eksternal. Lalu ada satu proses, dan yang lainnya ada aliran data. Nah, kalian harus lihat di sini aliran data, lihat panahnya. Ada yang panahnya ke dalam proses, ada juga yang panahnya keluar proses. Ini menunjukkan kalau panahnya ke dalam proses, berarti artinya dia itu adalah input. Dia melakukan input ke dalam proses. Jika panahnya keluar dari proses seperti ini, berarti ini adalah output atau keluaran dari proses seperti itu. Nah, sekarang kita lihat notasi dan simbol dalam DFD. Nah, ini yang paling sering kita gunakan nantinya, ada 4 notasi atau simbol. Yang pertama adalah entitas eksternal. Entitas eksternal itu biasanya digambarkan dengan bentuk apa ini? Persegi panjang. Persegi panjang. Nah, Bu, apa sih entitas itu? Kita lihat. Entitas eksternal itu adalah kesatuan di lingkungan luar sistem yang berupa bisa orang, organisasi, atau sistem lain dari lingkungan yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah proses. Proses ini digambarkan dengan simbolnya itu bulat seperti itu. Proses. Nah, suatu proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin, atau komputer dan hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses. Nah, suatu proses ditunjukkan dengan simbol lingkaran atau dengan simbol 4 persegi panjang tegak dengan sudut-sudutnya tumpul. Nah, lihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang proses, yaitu pertama, proses itu harus memiliki input dan output. Kan kayak kita badan itu ada outputnya makan. Kita itu badan itu sebuah proses kan. Misal proses metabolisme, ada proses metabolisme di tubuh. Ada inputnya itu adalah makan. Lalu ada outputnya kan, kalian tahu outputnya misal buang air. Nah, sebuah proses itu pasti harus punya input dan output. Tidak mungkin dia hanya ada input tanpa mengeluarkan output. Ataupun dia tiba-tiba ada output, tidak ada inputnya. Jadi yang harus kita ingat adalah setiap proses itu pasti ada input dan output. Lalu proses juga dia dapat dihubungkan dengan komponen terminator, data store, atau proses melalui alur data. Jadi nanti proses bisa dihubungkan ke entitas, bisa dihubungkan ke proses lagi, bisa juga dihubungkan ke penyimpanan data. Lalu sistem bagian atau divisi yang sedang dianalisis oleh profesional sistem digambarkan dengan komponen proses. Seperti itu. Yang ketiga ada arus data. Nah, arus data. Arus data ini digambarkan dengan tadi ya, panah dengan tanda panah. Nah, seperti ini panah. Panah. Arus data atau data flow, atau ada juga yang bilang aliran data, diberi simbol suatu panah. Nah, ini mengalir di antara proses penyimpanan data dan entitas. Nah, arus data ini penting ya, jadi dia menunjukkan data itu apakah dia berupa masukan ataukah berupa keluaran, berupa input ataupun output. Nah, banyak sekali yang bisa kita jadikan arus data ya, yang arus data itu bisa berupa formulir atau dokumen, lalu laporan tercetak, keluaran di layar komputer, masukan untuk komputer, dan lain sebagainya. Seperti itu, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Nah, lalu yang terakhir adalah penyimpanan data. Kalau kita sudah ada entitas dan proses yang melakukan, entitas melakukan input-output, lalu diproses dan diarahkan oleh arus data, maka nanti data-data itu otomatis harus ada yang disimpan. Nah, penyimpanan data ini dia berbentuk seperti ini. Jadi garis 2 gini, atas bawah garis 2.
Nah, data store merupakan penyimpanan data yang dapat berupa file atau database di sistem komputer, arsip atau catatan manual, kotak tempat data, tabel acuan manual, agenda, atau buku. Nah, penyimpanan di DFD ini disimbolkan dengan sepasang garis horizontal paralel yang tertutup di salah satu ujungnya, seperti itu. Nah, lalu sekarang kita masuk ke manfaat model DFD. Untuk tadi notasi dan simbol pada DFD, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke manfaat model DFD. Di sini ada beberapa manfaat dan kegunaan DFD. Yang pertama, alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain. Lalu, DFD itu merupakan alat pembuatan model yang sering digunakan. Nah, dan terakhir adalah berorientasi pada alur data, seperti itu. Lalu, kelebihan model DFD, nah ini ya, bisa membantu para analis untuk meringkas sistem informasi, meringkas informasi tentang sistem, mengetahui hubungan antar sub-subsistem, membantu pengembangan aplikasi secara efektif. Dia juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang baik antara pemakai dengan analis sistem. Lalu yang terakhir, DFD juga dapat menggambarkan sejumlah batasan otomasi, yaitu teknik untuk membuat perangkat, proses, atau sistem agar berjalan secara otomatis untuk pengembangan alternatif sistem fisik. Seperti itu. Nah, kalau ada kelebihannya, pasti dia juga ada kekurangannya. Sedangkan kekurangan model DFD sendiri adalah sebagai berikut. Dia tidak bisa menunjukkan proses pengulangan atau looping. Kita pernah belajar ya, proses pengulangan ini waktu di kelas 10. Lalu dia juga tidak menunjukkan proses perhitungan, tidak memperlihatkan aliran kontrol, dan juga dia kurang atau lemah dalam pendeskripsian data dan basis data. Jadi DFD itu lebih ke prosesnya gitu, siapa yang melakukan apa, terus masuk kemana, enggak terlalu detail di basis data. Dalam basis datanya apa aja sih, tidak seperti itu untuk DFD. Nah, lalu dalam pembuatan DFD kita ada kriteria atau persyaratan yang harus diikuti. Yang pertama, pemberian nama untuk tiap komponen DFD. Kan ada tadi entitas itu harus ada namanya. Terus juga ada proses juga harus ada namanya. Lalu penyimpanan data harus ada namanya, seperti itu. Alur data juga harus ada namanya. Jadi setiap komponen yang nanti ada di DFD kalian harus mempunyai nama, harus jelas itu namanya apa. Lalu yang kedua, di proses selain pemberian nama itu ada pemberian nomor juga. Dan yang ketiga, penggambaran DFD dilakukan sedemikian hingga mudah dipahami dan nyaman untuk dibaca dan dilihat. Tentu saja kalau ini menyangkut segala sesuatu ya, diagram apapun kita harus mencoba penggambarannya itu sedemikian rupa sehingga bisa dipahami oleh orang. Nah, lalu nomor 4, penghindaran penggambaran DFD yang rumit, dan 5, pemastian DFD yang dibentuk dan konsistensi secara logika. Nah, itu yang nanti akan menjadi tantangan. Gimana, apakah DFD kita sudah sesuai dan konsisten dengan logika, nanti kita akan banyak latihan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, si persyaratan itu adalah, kita lihat nih, masih ada beberapa. Yang pertama, pilih notasi sehingga proses yang didekomposisi atau tidak didekomposisi dapat dibaca dengan mudah. Lalu, nama proses harus terdiri atas kerja dan atas kata kerja dan kata benda. Jadi, nanti saat kamu menuliskan nama proses, dia itu terdiri dari kata kerja dan kata benda. Nah, gitu. Terus nama yang dipakai untuk proses, data store, data flow harus konsisten. Identitas perlu ditampilkan. Setiap level harus konsisten dalam aliran datanya dengan level sebelumnya. Jadi nanti tadi kita lihat pada gambar sebelumnya, kita lihat di sini.
kan ada satu proses dengan 5 entitas. Nah, ini disebut biasanya kalau nggak diagram konteks itu DFD level 0. Nah, DFD itu ada level-levelnya. Setelah level 0 nanti ada DFD level 1. Seperti itu. Kalau nanti si proses di DFD level 1 harus masih di breakdown, masih beranak gitu ya, masih harus dipecah-pecah, nanti kita masuk ke DFD level 2 seperti itu. Jadi nanti DFD itu ada beberapa levelnya. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu usahakan agar external entity pada setiap level konsisten dalam peletakannya. Jadi kalau bisa nanti, kalau misalnya entitas eksternal, misal ada kita buat sebuah DFD dengan entitas mahasiswa. Misal si entitas mahasiswa itu awalnya ada di pojok kiri atas. Nah, kalau bisa selama penggambaran itu si mahasiswa posisinya tetap di situ, si entitas mahasiswa, jangan dia berubah-ubah pindah tempat. Jadi nanti menyulitkan saat pembacaan DFD. Lalu banyaknya proses yang disarankan pada setiap level tidak melebihi 7 proses. Kenapa tidak melebihi 7 proses? Supaya lebih mudah dibaca. Lalu dekomposisi berdasarkan kelompok data lebih disarankan, memudahkan aliran data ke storage yang sama. Nama proses yang umum hanya untuk proses yang masih akan didekomposisi. Lalu pada proses yang sudah tidak didekomposisi, nama proses dan nama data harus sudah spesifik. Yang ke-10, aliran ke storage harus melalui proses, tidak boleh langsung dari eksternal ke entity. Nah, jadi dari entitas, misal mahasiswa melakukan registrasi. Nah, saat mahasiswa mengirimkan dokumen registrasi, dia harus melalui proses dulu, tidak semata-mata langsung langsung masuk ke dalam penyimpanan seperti itu. Jadi segala sesuatu harus lewat ke proses dulu. Aliran yang ke-11, aliran data untuk proses report harus ada aliran keluar dan terdapat aliran masuk, serta jika perlu parameter untuk mengaktifkan report. Jadi tadi seperti yang sudah Ibu bilang, yang namanya report itu harus mempunyai minimal 2 aliran data. Report untuk proses itu harus mempunyai 2 aliran data minimal, yaitu ada input atau masukan dan output atau keluar. Lalu yang ke-12, aliran data yang tidak ada data store-nya harus diteliti. Apakah memang tidak mencerminkan persistent entity, ya tidak perlu disimpan dalam file atau table, yaitu kelak hanya akan menjadi variabel dalam program seperti itu. Nah, mungkin kalian masih bingung ya sampai sini, Bu, gimana nih nanti cara bikinnya dan lain sebagainya. Tapi untuk pertemuan kali ini, Ibu belum menugaskan kalian untuk membuat DFD seperti itu. Tapi kita di sini adalah hanya hari ini tujuannya mengenal DFD, simbol-simbolnya apa saja, lalu persyaratan untuk membuat DFD itu seperti apa sih, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada? Ada nggak? Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan untuk sekarang, nanti tugasnya kalian ini ya. Nah, ini tugasnya. Nanti kalian cari contoh DFD di internet, lalu gambarkan pada buku catatan kalian. Nah, jadi nanti kamu cari misal contoh DFD apa, DFD sederhana di internet. Udah ketemu nih, kamu gambar di buku. Nah, dari situ kamu tentukan dari DFD yang sudah kamu cari itu ada entitasnya apa saja, lalu prosesnya apa saja, arus datanya apa, penyimpanan datanya apa, gitu seperti itu. Ini ya, silahkan kerjakan di Classroom. Tugasnya sudah ada seperti biasa. Kalau sudah difoto dan dikirimkan ke Classroom seperti itu ya. Di sini juga ada ininya. Jadi cari DFD-nya di internet. Lalu tentukan entitas, proses, arus data, dan penyimpanan data. Seperti itu ya. Oke, sampai sini untuk materi dan tugas. Apakah ada yang mau ditanyakan? Udah ya? Oke. Sekarang silahkan kerjakan dulu tugasnya.
Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.